di belakang kamu ya. Karena kamu menuruti apa kata dia walaupun itu keterpaksaan. Selain kamu mengenal orang lain yang menjadi budaknya juga, mengumpulkan barang-barang ini buat si ibu ini? Sejauh ini, ibu cuma bilang, sayalah satu-satunya kesayangannya. Saya pengen kamu stop untuk cari tali ari-ari pusar orang lain ya. Tali ari-ari pusarnya bayi-bayi. Tidak boleh. Perbuatan buruk. Itu kamu maling-malingnya itu gimana sih ari-ari orang itu? Kan apa ke rumah-rumah bidan? Saya nggak Apa ngerti. dikuburin terus digali lagi? Atau beli, ada jual beli mungkin kita nggak tahu. Oh, iya, benar. Seperti apa, Ri? Sudah semuanya, Mas. Hah? Sudah semuanya. Mulai dari usia remaja, ibu dan ayah saya sudah sering saya sakiti secara fisik, Ya Allah. secara verbal. Dimana puncaknya, pada saat berumur 20 tahun, saya pernah menusuk paha ibu saya. Sampai ibu saya masuk rumah sakit. Namun, karena kasih sayang orang tua sungguh besar pada saya, ibu memaafkan saya. Karena ibu saya tahu bahwa itu bukan kemauan saya sebenar-benarnya. Roy, yang kamu lihat ketika hal itu terjadi, apa yang membuat dia emosi, Roy? Karena dipengaruhi pikiran si ibu ini. Bahkan sebenarnya bukan ditusuk. Saya mendengar suara, bunuh ibumu, bunuh ibumu. Oh, cemburu ini. Dan ini dibilang, saya ibu asli kamu. Itu yang saya lihat. Kamu sadar menghujam kaki ibu kandungmu sendiri, Hari? Sadar, Tanpa hal kesurupan atau apa gitu enggak ya? tidak. Apa ada bisikan-bisikan yang seperti Roy lihat? Bisikan itu setiap waktu. Setiap waktu. Setiap waktu. Kamu kayak apa ibu kamu? Pisau dapur. Pisau dapur. Ada pertengkaran kah sama ibu? Atau tiba-tiba saja muncul bisikan, kemudian kamu menusukkan itu pada ibu? Ya, saat itu saya sedang tersinggung atas sesuatu. Oh, tersinggung. Dan ya itu terjadi. Kalau saya jadi bapak kamu sudah saya penjarakan. Ya, Masa gara-gara tersinggung udah main hantam? ibu sendiri kan. Apalagi sekarang ya, Mas. Keluarga sudah maafin kamu. Kamu jelasinnya apa? Kok kamu nusuk ibu kamu tuh apa yang kamu jelasin? Ya, saya cuma minta maaf. Minta maaf. Emang itu cukup, Boy? Tidak cukup. Kurang. Enggak, bapakmu apa nggak nanya kenapa kamu nusuk ibu kamu? Karena ayah saya pun juga saya sakiti. Saya juga melihat ada satu fakta yang mengejutkan lagi, Robi. Iya, Roy. Saya berhadapan dengan orang yang suka menyakiti dirinya ketika berhubungan seksual juga. Menyakiti pasangan dirinya dan mendapatkan kenikmatan seksual dari pelucutan atau ya, kita bisa lihat sadisme di sini. Sadomasokis. Sadomasokis juga. Kamu sudah menikah? Belum. Berarti kamu berhubungan badan di luar nikah dan melakukan penyiksaan. Ya. Manis, musiknya sudah selesai. Suka nggak ngeh kalau bintang Bollywood sekarang nongol 2 kali buat kamu yang manis? Mega Bollywood, setiap hari mulai jam 6 pagi di ANTV. Siapa kau? Suaramu merdu sekali. Dari mana kau tahu? Ayo mir.
Sinema Laga Klasik setiap hari jam 11 malam di Antv. Mereka yang telah pergi datang kembali dengan wujud yang berbeda. Mitos Agustus setiap hari jam 9 malam di Antv. Raghav marah karena Viren dan Divya menyalahkan Reed yang sudah meninggalkan rumah. Jane Anjane setiap hari di Antv. Lantaran rasa tak dianggap, Savitri memarahi Sachin soal pernikahan Akas. Sayali setiap hari jam 2:30 sore di Antv. Ibu sudah membuat kamu jadi psycho rasanya. Dia psikopat. Iya. Benar-benar luar biasa di sini. Sampai pernah ada yang penuh perempuan yang kamu ajak berhubungan ini? Oh, Pernah? Sering. Sering. semakin banyak darah, Robby, semakin senang ibunya. Karena Oh ya udah ini itu mah Harum gitu ya, jadi kecium. budak ya berarti. menjadi harum. Ketika berhubungan seksual itu muncul, kemudian kepuasan dan kebanggaan buat ibu kamu yang dibilang wewe gombel, dan kemudian kau ketika berhubungan kamu, saya herannya ada-ada saja perempuan yang nurut sama kamu. Ya karena mungkin gak hanya laki-laki yang sadomasokis, perempuan juga banyak yang sadomasokis ya. Kamu tanya dulu pasti ke mereka, kamu suka nggak saya gitu? Jadi ada persetujuan pasti. Ya. Iya. Dan Saya- yang perempuan ini juga, Roy Iya. lihatnya gimana? Saya melihat perempuan ini tersakiti dan menjadi korban. Awalnya tidak tahu, kaget ketika bertemu dengan dia. Tapi lama-lama menjadi satu ketagihan. Ini sudah diperbudak nih, Robby. Janet, Serem ya. serem sekali. Jujur kamu, pernah ada yang Tangannya berdarah sekali. coba, perempuan pernah ada yang pas berhubungan sama kamu? Tidak. Tidak? Sekarat? Ya. Dan kamu sudah penuhi tanggung jawab kamu, menghidupinya lagi, maksud saya membuat dia sehat lagi? Sudah. Roy, tadi kalau nggak kalau saya nggak salah dengar, mungkin Janet juga mendengar, dia bilang katanya perempuan susah dekat sama dia. Padahal aslinya banyak yang dekat. Enggak, berarti dia melakukan sebuah kebohongan di sini. Betul. Kebohongan yang besar. Ketakutan juga. Takut ketangkep polisi ya. Saya pengen tahu, Roy, ketika dia bercerita soal darah dan penyiksaan, sosok si ibu ini di belakang seperti apa dia mendengarkan kita? Apakah Sosoknya tersenyum muncul. Ya, membuat dia takut dan sebenarnya dia ingin menyerang kita, tetapi dia menahan. Karena dia masih ada batas-batas kemanusiaan. Dia ingin menyakiti dirinya dan menyakiti kita, tetapi dia tidak bisa mengontrol. Dia terkontrol pikirannya. Itu yang saya lihat. Roy, ini kayaknya wewe gombel ini posesif ya sama dia. Sangat posesif sekali. Kayaknya malah nggak pengen dipanggil ibu, panggil istri kali. Kalau misalnya ini ibu tidak dituruti sekali saja, saya yakin suatu saat nyawa dia akan melayang di sini, Jalan. Oh. Alhamdulillah. Nyawa taruhan dia. Karena dia sudah memanjakan ibunya, sudah menjadi bagian dari dirinya dia sendiri. Termasuk dia ngikutin permintaannya ibu ya. Iya, permintaan ibu dalam tanda kutip di sini. Hari kamu berkomunikasi sama si ibu ini? Ya. Kamu berarti berbohong lagi dong. Tadi kamu bilang pada kami, kamu seperti dihantui. Kamu nggak dihantui. Kamu welcome sama si ibu ini. Bahkan kamu
turuti maunya dia. Kamu bukan, berarti dia bohong lagi, Roy. Iya. Postur tubuhnya, matanya, auranya, semuanya lengkap dengan penuh kebohongan. Apa sih? Memang darah-darah dari perempuan-perempuan yang diajak berhubungan ini memang apa? Dihirup sama si ibu ini jadi konsumsinya atau apa sih, Roy? Betul. Ketika darah itu keluar dari daerah sensitif wanita, ini membuat satu kepuasan bagi sang ibu. Bentuk visual darahnya pun sudah membuat sang ibu puas. Kamu sudah melakukan yang terbaik, nak. Itu yang saya lihat. Dan juga ketika ngambil janin ari-arinya anak bayi, itu kan bau amis. Itu langsung tercium. Terima kasih ya, nak. Besok lagi ya, nak. Itu yang saya pikir, Ketagihan ya? ketagihan terus. Hari, mata kamu tuh penuh kebingungan sekaligus penuh penolakan. Kamu berdiri di situ, yang kami lihat tidak minta solusi. Karena kamu menikmati ini semua. Kamu nggak pengen kan ibu ini pergi sebenarnya? Coba jujur. Ayo. Jujur. Enggak kan? Kamu menikmatin kan? Ya tapi saya tetap butuh kembali pada diri saya yang sebenarnya. Ya. Roy melihat itu nggak di hatinya, Roy? Iya, tidak rela. Masih belum rela ditinggalkan ibu wewe gombel ini. Belum sama sekali belum. Dia sudah menuju ke arah psikopat juga di sini. Berawal dari ritual yang tidak sengaja dipertemukan pada masa kecil, bertemu di goa, lalu kemudian dibawanya dia di pohon juga. Dan saya melihat dia juga mengamalkan juga beberapa ajian-ajian wewe gombel. Dan plus sekarang melakukan persembahan darah ketika berhubungan badan. Sangat aneh sekali. Luar biasa aneh. Dan freak. Roy sudah membuka ini botol kendi ya, saya sebut apa ini tadi, Roy? Labu. Roy sudah membuka botol labunya. Sekarang mungkin Roy memberikan apa? Roy mau memberikan pilihan mau dimasukin atau bagaimana? Maksudnya Roy apa nih membuka? Saya ingin dia jujur dulu. Apa yang bisa saya bantu hari ini? Nah, Hari, pilihan ada di hidup kamu semua. kayaknya dia udah pakai cinta ya. Ya saya ingin kembali seperti biasa. Seperti orang biasa. Benar-benar seperti orang biasa. Berasap, Roy. Roy. Sadar, semuanya fokus ya. Fokus. Fokus ya semuanya, fokus ya. Diam! Buat aku. Fokus semua, fokus. Bisa ke kamu. Fokus. Robi ini semakin kacau banget, Robi. Wow, ya. Berbicara mengenai barang gaib, di sini saya melihat jimat turun menurun. Wow, sosok pria. Jimat
jimat yang diturunkan. Dan tanggal lahir yang Roy maksud adalah tanggal? Saya memilih angka kelahiran nomor 18. Mahadi Nugroho, kelahiran tanggal 18. Seorang indigo bisa melihat sosok gaib. Penganut kejawen dan selalu ditemani oleh sosok jin berbentuk pangeran. Konon Adi adalah penerus juru kunci gunung di daerah Jawa Tengah. Anugerahkah atau karma buruk yang dialami Mahadi saat ini? Mahadi, selamat datang di Karma, dan Roy sudah membacakan di sini kisah tentang kamu. Tapi Roy, sebelum Roy membacakan ini semua, saya pengen nanya tentang ini. Saya sebutnya labu lah ya. Iya, labu. Berapa spirit di dalam Roy? Banyak spirit yang sudah saya kunci di dalamnya. 50-an spirit. Anak kecil dan beberapa orang dewasa. Terakhir kamu simpan dari mana? Kamu serap gitu ya? Iya, Itu bisa nampung berapa sih, Mas? unlimited. Unlimited? Seperti itu. Ada- Saya menarik sekali ketika saya lihat ke sana. Ada hal yang memanggil-manggil saya untuk ke sana dan Mau kamu masukin no tuh? way, but Oke. mungkin temannya dia. Hah? Ya, tadi saya pengen ketawa karena ada dia tuh bawa teman dan nangkring di sana. Ikut nonton gitu ya? Iya. Sebentar, emang ini wajah sepolos ini tampaknya tidak tahu perbuatan dosa lah, saya bisa bilang begitu ya. Bermainnya dengan jin. Bermainnya dengan makhluk astral dan jin dan temennya semuanya setan. Berapa di atas? Ada 2 teralis di sana, dua-duanya lagi nangkring. Kecil, anak kecil atau? Perempuan semuanya, saya tulis sosok perempuan. Oke, silakan Roy, apa yang kamu terawang dari Mahadi? Baik, Mahadi, makhluk astral yang diturunkan oleh jimat. Saya melihat berbentuk kotak seperti ini yang saya gambar di tangan saya. Dan saya juga melihat dia memikirkan tentang karir juga di sini. Kehidupan karir dan finansial yang tidak jelas juga. Dia lagi mencari jati dirinya. Saya melihat Mahadi, M-A-H-A-D-I, dan kemudian sosok perempuan. Sosok perempuan ini sangat mendominasi dalam tubuhnya. Artinya adalah figur kakak perempuan atau ibu mendominasi. Dan saya melihat jimat ini sangat menguasai tubuhnya. Bahkan penguasa jimat itu pun ada di atas. Dan bahkan saya melihat menggambar kuda lumping. Saya penasaran dengan tradisi kuda lumping. Apakah ada kaitannya dengan kuda lumping di sini? Terima kasih Roy. Mahadi, saatnya kamu sekarang bercerita. Baik, semua berawal ketika saya masih SMP. Saat itu memang saya memang tidak tahu sebelumnya kalau memang saya ada keturunan ataupun yang lainnya. Karena ketika saya SMP, saya seperti teman-teman biasa saja, bermain, ya belajar gitu. Teman, ketika saat-saat tertentu saya ada rasa mendiam diri, seperti ingin mengurung diri saya sendiri, ingin menyendiri, tidak bersama teman-teman itu di hari-hari tertentu. Dan di saat itulah saya merasa bingung. Karena saat itu juga saya juga entah kenapa saya bisa seperti itu, maksudnya menyendiri seperti tidak biasanya. Dan kalau untuk memang untuk anugerah yang memang saya sebelumnya nggak tahu sebelumnya itu saya sadar ketika saya masih SMP di kelas 2 itu saya waktu itu pramuka jadi anggota Dewan Penggalang. Saat itu ketika saya sedang tertidur saat sebelum 1 jam sebelum malam untuk renungan, itu saya terbangun, tapi itu bukan diri saya. Saya bisa melihat diri saya tertidur di sana dan seperti ada cahaya masuk ke dalam kening saya, cahaya putih seperti itu. Dan semenjak itu saya sudah mungkin bisa dikatakan ya
saya belum tahu sekali waktu itu karena masih polos, belum tahu apa-apa, jadi saya bisa melihat seperti ya orang-orang yang aneh, kemudian ya sosok-sosok yang belum orang pernah lihat seperti itu. Roy melihatnya seperti apa, Roy? Bukan indigo, tapi indera keenam. Beda ya. Beda. Perbedaannya sebenarnya bagaimana, Roy? Kalau dia punya indera keenam berarti memang bisa melihat makhluk halus. Tapi kalau dia indigo, apa kelebihan lagi yang harusnya dia bisa lakukan? Indigo sendiri punya 4 jenis ya. Jadi indigo tipe humanis, interdimensional, konseptualis, dan artis. Dan indigo itu tidak semua orang indigo. Tetapi orang yang indera keenam seperti kamu itu bisa melihat. Indigo bisa punya sixth sense, tapi orang indera keenam tidak bisa indigo. Seperti itu. Kamu tipikal yang cuma punya sixth sense aja. Kalau boleh nanya nih Mas Roy ya, sometimes aku sering, dan ini sudah kejadian nih dari pertama aku juga merasakan hal yang aneh. Jadi ketika ketemu dengan seseorang, ini kita belum kenal, tapi aku bisa baca karakternya dia. Ini orang nggak bagus, misalnya buat aku, misalnya ini orang misalnya cari kerja ke aku, ini orang kayaknya nggak nih, jangan. Sekarang aku masih belum tahu, takutnya suudon, aku masih kayak tektokan sama hati aku, tapi dalam hati aku bilang, jangan, ini orang nggak benar, cuma pengen kamu, cuma pengen duitnya aja, manfaatin itu namanya apa ya? Iya, itu setiap orang, setiap manusia semua itu punya sixth sense pokoknya. Jadi ada 5 panca indera, ada 6 pokoknya feeling, perasaan seperti itu. Ada, saya rasa mau hujan nih, kok perasaan saya nggak enak ya, tiba-tiba hujan, seperti itu. Terus kalau misalnya nih, ini kan orang baru kenal nih Janet ya. Aku bilang sama manajerku, saya kayaknya orang ini enggak deh, jangan masukin ke tim kita. Terus manajerku pernah bilang, kamu jangan pernah suudzon. Suudzon itu kamu tuh nggak bagus, jadi belum apa-apa kamu udah ngejudge orang tuh nggak bagus. Tapi ya udah deh, kalau gitu aku nggak mau ikut campur, aku bilang gitu. Tapi pada akhirnya setelah 4 bulan itu baru ketahuan bahwa dia seperti apa yang aku bayangkan. Betul. Itu Intensitas feeling seorang Janet itu selalu benar? yes. Mungkin ya yang sudah jadi saksi yaitu teman-teman di manajemen. Memang selalu benar feelingmu ya? Oke. Sekarang saya menuju ke Mahadi, tapi kalau ngomong soal suuzon, bukan masalah suuzon kali ya, Roy. Iya. Apa Kita ya? terkadang memang harus mengikuti intuisi kita. Betul. Suara Feeling hati, kita, feeling. suara hati kita, dan itu nggak ada salahnya. Jan. Nggak ada salahnya. Lebih Untuk kebaikan berhati-hati kita. ya. Oke, Mahadi, kamu sendiri sebenarnya tidak sadar kalau kamu punya apa? Ada soalnya di sini tertulis Ada kakek, buyut, kakek, keturunan orang ini kamu tua. nggak sadar. Sebelumnya sih memang saya belum tahu ya, karena memang ada turunan seperti itu, karena ya saking polosnya saya nggak tahu apa-apa gitu. Nah, ketika memang hal tersebut baru pertama terjadi ketika kemah tersebut, saya baru menyadari bahwa kenapa sih saya sering melihat seperti itu. Jadi saya konsultasi kepada bapak saya. Jiwa kamu berarti sempat terpisah ya pada saat kemah itu? Iya, jadi saya melihat diri saya tertidur, tapi ada cahaya masuk ke kening saya. Mulai disitulah. Iya, mulai di situ. Roy melihatnya ini penuh dengan kebenaran? Kenapa? Sekarang saya ngeliat jidatnya juga bersinar sih. Dahinya ada kilauan-kilauan juga. Entah karena minyak atau apa ya di sini. Oke. Tapi memang saya lihat. Memang ada sinaran dari dalam ya? Ngaruh ya. Ngaruh ya? Pembawaan. Oke, Mahadi, konsentrasi. Saya mau tanya sekarang tentang yang dilihat Roy It's di really atas. Kamu memang selalu membawa teman-teman ini. Kalau dibilang untuk membawa teman-teman sih enggak ya. Cuman mereka yang suka kadang datang menemani Tanpa diundang. tanpa diundang. Ikut Tapi sendiri. ya memang itu sih semenjak saya SMA ya. Karena ketika saya SMP saya punya seperti itu. Ini yang bikin ini nempel terus apa sih, Roy? Emang dia punya daya tarik apa sih sehingga bagi saya seorang indigo, ini adalah sasaran empuk bagi saya. Karena saya di antara dua dunia juga, antara manusia dan alam dimensi makhluk astral. Ketika kalau saya memposisikan diri saya sebagai seorang makhluk astral, saya sangat suka sekali dengan kamu karena aura kamu menyenangkan dan membuat saya menjadi nyaman dekat dengan kamu karena kamu punya tipe yang bisa membuat celah-celah terbuka. Kalau saya punya kuku-kuku tajam,
itu saya rasa saya ingin menggelitik dia. Karena jiwa orang ini sangat terbuka sekali dengan spiritual. Tapi jiwanya nggak gelap. Nggak gelap Makhluk sama yang sekali. mengikuti ini nggak gelap. Tidak gelap sama sekali. Namun ketika saya teliti lebih dalam lagi tentang gambar yang saya gambar di tangan kotak, saya merasakan ada aura jimat di sini. Betul kamu bawa sesuatu? Betul. Oh betul. Betul. Karena itu adalah pemberian dari kakek saya sebelum meninggal. Jadi memang yang dibilang untuk turunan tersebut memang betul. Saya ada Fungsinya apa kata almarhum? kata kakek saya itu cuman dibilang aja, tolong simpan, jaga baik-baik. Kemanapun kamu berada, kemanapun kamu pergi, tolong dibawa. Saya kurang tahu karena ketika saya mau membuka tersebut dan ada isinya, itu saya nggak tahu. Dan ketika saya mau bertanya dengan kakek saya udah nggak ada, sudah almarhum. Roy, Boleh saya lihat jimatnya? Saya nggak sabar pengen lihat. oh seperti Tunggu korek sebentar. api kayu ya. Saya mau melihat denyutnya. Wow, ada kenaikan juga di sini. Ketakutan, kamu jangan khawatir. Oh, merasa terancam, takut, kemudian, wow, darahnya. Saya lihat di sini orang ini, kamu benar-benar merawat ini ya jimatnya dan Maksudnya dirawat, memandikan, dimandikan. melap dan taruh di satu tempat wadah plastik seperti itu, Robi. Saya yakin di dalamnya pasti ada tulisan sesuatu. Bagaimana kalau Tulisan? bukanya? Apa? Terlihat dari tangannya di sini gemetaran juga, Robi. Pengaruh efek dari getaran yang dia hadapi di sini. Dan ya, pastikan penonton yang di sini jangan ada yang bengong ya. Wow. Kamu belum pernah buka tentang ini? Ih, Saat kakek, jadi kakek kan nggak hanya ngasih ini aja, ada 2 benda juga yang ditinggal di kampung halaman. Itu adalah keris pusaka 7 turunan. Roy itu apa? Mantra Iya, atau apa ya? Hajian-hajian. apa kitab mantra. atau Tapi ini bersifat rahasia, Robi. Hanya dia dan kakeknya yang mengetahui. Saya penasaran mencurigai sekali bahwa ini ajian untuk pengasihan kuda lumping. Iya, ada tulisannya ya. Itu yang saya lihat. Tapi kita nggak bisa memusnahkan seperti kita biasa memusnahkan karena ini kan wasiat ya, Roy. Iya, titipan gitu ya. Titipan. Amanah. Iya, wasiat. Apapun fungsinya, selama ini bukan sesuatu yang gelap dan memang merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri, menurut Roy bagaimana? Apakah ini akan merugikan kelak? Ada 2 hal yang ingin saya tekankan di sini, Robi. Barang ini dan penghuni-penghuninya sebenarnya positif. Tetapi dari hati yang paling dalam dia ingin menambah lagi yang begini-beginian. Saya tidak akan bermaksud memusnahkan hari ini karena saya sangat menghargai sekali dan positif. Tapi asal kamu tujuannya bagus. Oke. Itu yang saya lihat di sini. Mahadi, tadi kan Mahadi bilang selain jimat dalam bentuk tulisan ini, kamu juga dikasih apa? Kris ya? Dikasih keris Lalu pusaka. pusaka, 7 kris turunan. pusaka, lalu apa lagi? Kemudian ada lagi tombak. Tombak diturunkan Dan- ke kamu. Iya, Emang sama kakek kamu cincin. ini siapa? Jadi kalau dibilang saya adalah turunan dari juru kunci di salah satu gunung di Jawa Tengah, itu Gunung Slamet. Chen. Iya, kakek. betul sekali. Wah. Betul. Kuncen. Berarti kakek sering naik turun. Iya, kalaupun Menjaga nanti, ya? iya, kalau seperti kemarin ada bencana Gunung Slamet mau meletus, itu kita keluarga dari semua 7 turunan di 5 kabupaten itu
harus berkumpul jadi satu melakukan ritual adat. Oh, berarti kamu bukan orang sembarangan ya? Suatu saat kamu yang akan naik turun nanti dong berarti? Karena saya turunan keempat, mungkin seperti itu. Tapi ya saya juga masih belum tahu karena saya juga belum mempelajari. Kamu mau mempelajarinya? Sebenarnya sih enggak kalau saya. Tapi kalau memang itu tuntutan Wasiat. dari wasiat kakek saya. Kamu berbohong di menit kesini. Saya merasakan aura kebohongan bahwa sebenarnya kamu ingin mengetahui lebih dalam, Robi. Kalau saya bisa sarankan, Betul ya? Iya. Pengen sebenarnya ya? Gak ada yang salah jadi kuncen loh. Iya. Apalagi ini keluarga, kami nggak menyalahkan. Iya, kalaupun Kecuali kamu dengan hal seperti itu bisa nyantet orang, berbuat yang negatif berbuat yang gitu. negatif, ilmunya hitamnya ini kan nggak apa-apa. Iya. Kalau bermanfaat untuk kamu dan orang di sekitarnya malah lebih bagus. iya, saya akan kembalikan sesuai dengan wasiat. Jadi wasiat yang diturunkan jaga baik-baik. Ya. Itu yang saya tangkap dari penglihatan batin saya di sini. Oke. Mata batin kamu sudah kembali terbuka. Bapak minta kamu yang meneruskan, Dit. Bapaknya Mbak itu jembatan para arwah. Jodoh Wasiat Bapak Reborn, segera di ANTV. Arrogant. Confident. Tim pilot tempur elit berjuang demi India tercinta. Mega Bollywood spesial kemerdekaan, Senin jam 10:30 siang di ANTV. India pass the final hurdles. Janak membuat keluarga terkesima karena ternyata ia bisa membaca. Janak, setiap hari jam 1 siang di ANTV. Senandung nada dan aksi dari Raja Roma Irama. Dangdut Royal, setiap hari jam 6:30 malam di ANTV. Mahadi, tadi Roy sempat membaca kamu menjaga itu. Selain ini, jimat ini ada keris, ada cincin tadi ya, Ada tombak juga. Kamu menjaga itu semua juga. Iya. Aktivitas apa yang Mahadi lakukan terhadap itu semua ritualnya? Jadi kalau di setiap malam Jumat, di setiap kelahiran saya, itu saya wajib harus mandi kembang di jam 12 malam. Karo iku kabeh sama Semuanya. itu semua. Sama Mandi ini. bareng. Iya. Ini dibedain di suatu bak, ini dibedain saya sendiri. Itu wajib setiap hari kelahiran saya. Kalau orang Jawa bilang itu weton. Weton. Iya. Itu harus dan harus dilakukan seperti itu. Oke. Jadi ada komentar? Itu kamu lakukan pernah kelewat nggak? Pernah satu kali saya nggak pernah melakukan itu dan ada Efeknya? itu sosok ke saya dalam mimpi saya seperti seorang Kakek? Atau makhluk? Saya melihat seorang pria muda. Saya melihat pangeran. Maksudnya Roy? Sosok yang menjaganya adalah pangeran. Itu yang saya lihat. Satu Sosok yang menjaga jiwa Iya. dan raganya Mahadi. Betul? betul. Itu adalah pangeran dari Ini dari Banyumas. keturunan juga? Dari buyut-buyut? Kalau untuk pangeran saya kurang tahu, tapi saya kalau waktu itu pernah ke Ustadz, saya mencoba bertanya, pasti Ustadz selalu bilang ada pangeran di belakang kamu dengan menggunakan kota. Yang menjaga ya. Iya. Ini tampaknya Roy sekarang mencoba untuk melihat seperti apa rupa atau penampakan dari pangeran tampan ini. Makanya tadi Janet, aku kan juga awalnya karena ini kan tampaknya Mahadi tuh orangnya polos, baik. Kayaknya nggak mungkin ya kalau bermain dengan jimat. Tapi ternyata jimatnya yang itu ya. seperti ini. Tapi tadi ya, ini aku cuma cerita aja. Dari tadi nih, aku tuh kayak ketarik pengen ke situ. Nih, aku kayak Kamu mau ngapain? Kamu mau ngapain? Ada sesuatu yang ingin kamu lakukan. nggak tahu ya. Ini dari tadi aku posisi berdiri aku nggak tegak. Ini menceng ke sebelah sini. Seolah-olah aku kayak harus ke situ. Aku kayak ketarik sama sosok kamu. Memang yang namanya, yang aku lihat tuh seperti cahaya.
rupawan Iya, dia ya terlihatnya ya, seperti jadi. cahaya. Jadi yang ngikutin kamu itu seperti cahaya. Mungkin dulunya kakek atau buyut kamu punya kebaikan, punya sesuatu ilmu itu kan dicari ya dengan waktu dan dengan perjuangan. Nah itu turun ke kamu dan cahaya itu yang bisa bikin kamu sangat terlihat berwibawa kalau aku lihat. Dengan sosok kamu ini saya kayak wah kayak gini nih. Nih kalau aku boleh ngikutin ya, aku ikutin nih. Mas, semua orang yang pengen deket sama dia pasti yakin, iya ada yang bisa dibantu gitu. Kalau misalnya pengen memberikan pelayanan dan pengen berbuat baik dengan dia, itu entah apa yang aku lihat. Kalau dari diri dia memang ada cahaya yang ngikutin dia yang bisa bikin menarik untuk orang yang datang ke dia. Ya. Yes. Menarik banyak orang di sini ya. Padahal kalau dilihat secara fisik, mohon maaf, saya lihat dia tidak sekriteria orang-orang lain, tinggi, besar badannya, lalu kemudian manly, tapi tidak terlihat seperti itu. Ya. Wibawanya itu terpancar dari hatinya ya. Betul. Dan memang cahaya itu pasti akan menyeleksi orang-orang yang pantas diikutinya. Dalam arti yang tadi mungkin makanya dia ragu-ragu, ini sosok laki-laki ini kakek atau siapa? Dia pun seperti ragu-ragu untuk mengucapkan bahwa itu adalah seorang pangeran yang dibilang Mas. Janet emang feelingnya kuat ya. Janet jangan pernah dibilang indigo sama orang atau apa? Saya nggak ngerti, tapi saya pakai itu untuk kebaikan saya dalam karir saya yang saya benar-benar jatuh banget yang tadi Mas Robi bilang. Saya pernah jatuh banget dan ternyata yang menggiring saya sampai detik ini adalah itu, feeling intuisi itu. Oke, saya masih penasaran di sini tentang sosok pangeran ini ya. Pangeran. Nah, tapi sebelum Roy menunjukkan ini, saya pengen nanya, kamu sebagai anak mana nggak mungkin kalau nggak pernah ngobrol dengan bapak kandungmu tentang hal ini semua, tentang penjagaan Gunung Slamet, dengan barang-barang, saya nggak mau bilang jimat, ini barang-barang lah ya, barang-barang warisan ini gitu kan. Pernah ngobrol apa sama bapak? Kalau bapak sendiri kan itu nggak banyak omong ya, nggak banyak bicara karena dari dulu kakek itu langsung ke saya. Oh gitu. Iya, jadi bapak sendiri nggak pernah ritual-ritual? Nggak pernah. Jadi makanya memang ketika saya bertanya kepada bapak juga bingung itu apa gitu, dikasih siapa? Ya saya bilang itu dari kakek gitu, dari mbah. Dari mbah. Padahal sebenarnya saya lihat ayah kamu juga bisa. Tapi mungkin ada penolakan ya? Iya. Oh itu yang kamu lihat? Iya. Kenapa kira-kira bapaknya, bapak masih ada ya? Masih. Maaf, kenapa bapak menolak? Karena memang tidak mau diganggu hal-hal spiritual dan supranatural. Bisa nolak Roy? Bisa nolak. Andaikan saja saya berpikir dengan logika, bapaknya nolak dan kamu menolak juga, saya yakin tidak ada kelanjutan dalam cerita ini. Dia akan turun lagi ya? Tidak akan turun lagi. Karena kita yakin pasti mbahmu pernah ngomong sama bapak pasti ya. Pastilah itu ya. Itu kurang tahu. Karena memang ketika saya dari kecil memang udah dekat sama mbah. Sama gitu. mbah. Mungkin makanya mbah langsung nurunin ke saya sebagai turunan keempat. Kamu ngerasa impact-nya, efeknya lebih baik atau tidak ke kamu? Jangan Kalau maksakan juga kalau nggak baik. Kalau untuk efek, saya pernah sekali merasakan ya. Itu suatu memang mimpi. Tapi dari mimpi itu terjadi gitu. Sebagai contoh aja, ketika memang waktu itu teman saya, dia sehat. Tapi saya pernah bilang ke dia, waktu saya bermimpi, saya akan kehilangan kamu. Seperti itu. Lalu itu sahabat dekat saya. Maka dari itu, entah saya mau bilang apa, saya nggak tega bilang dia gitu. Saya akan kehilangan kamu. Dan ternyata benar. Padahal dia sehat. Kehilangan, meninggal maksudnya? Meninggal. Iya. Dan termasuk juga kepada ibunda saya almarhum. Saya juga sebelumnya mendapatkan seperti sebuah mimpi. Itu sebelum mama saya jatuh sakit, tapi itu memang sakitnya secara tiba-tiba dan mendadak. Iya, tanpa advis dokter, tiba-tiba sudah seperti itu. Jadi sebelumnya itu saya memang mendapatkan mimpi bahwa saya dengan mama saya itu jatuh ke sebuah danau besar, sangat dalam, dan mama saya tidak bisa berenang. Jadi saya mencoba menyelamatkan mama saya, tapi mama saya nggak bisa saya selamatkan. Karena saya selalu ditarik ke atas.
Dan saat itu saya bicara sama mama saya, seperti yang sama dengan sahabat saya mimpi akan kehilangan mama. Dan hal tersebut secara tiba-tiba mama saya entah kenapa itu mendapatkan suatu penyakit yang memang kalau memang di advis dokter itu tidak ada gitu. Tidak ada penyakitnya. Iya, saya juga masih bingung seperti itu. Karena itu secara cepat. Jadi dalam waktu 1 minggu tiba-tiba kalau dibilang kanker payudara, tapi kanker payudara nggak secepat itu gitu. Kalau memang sepengetahuan saya pasti ada tingkatan-tingkatannya. Tapi kalau mama saya almarhum itu hanya 1 minggu setelah saya sebelum dapat mimpi itu. Yang bilang kanker payudara siapa? Orang banyak dan dokter bilang ini adalah tanpa kanker. ada benjolan atau apa? Benjolan tapi berbeda gitu. Dan memang itu dalam waktu yang sangat cepat. 1 minggu tapi tiba-tiba membesar dan cepat sekali itu. Maka dari itu saya kemana-mana, mama pernah bilang, mama dimanapun mama sudah nggak ada ataupun mama masih ada, saya akan tetap menemani kamu. Saya percaya itu karena saya lihat ada sosok Dewi dan perempuan. Iya. Kamu sosok figur seorang perempuan ada di belakang kamu yang membackup dan mengayomi. Saya percaya itu. Berarti Roy ini banyak sekali yang mendampingi ya, dari 2 teman yang Roy lihat di Iya, atas. di atas lagi Dan nangkring. seorang pangeran dan juga Seorang sosok pangeran. Dewi ini pangerannya ya. Iya, saya ingin memperlihatkan sosok pangeran yang mewarisi satu kekuatan ajaib ya menurut saya di tubuh kamu. Ini mendampingi kamu terus ya. Betul. Oke. Mahadi, boleh jujur kepada kami semua Mahadi. Pernah nggak? Ini kan saya lihat bahkan seorang Janet aja tertarik sama kamu ya. Yang kata Roy tadi physically aja mungkin Janet pengennya sih yang lebih begitu ya mungkin ya. Tapi seorang Janet aja tertarik dengan auramu, cahayamu. Kamu pernah nggak memanfaatkan kekuatan ini untuk merugikan orang? Coba jujur. Kalau untuk merugikan, saya Atau ngerjain orang lah gitu. belum pernah. Roy? Boleh saya tambahkan Robi dan saya koreksi di sini. Dia tidak ada niat merugikan orang lain, saya baca. Memanfaatkan mungkin? Tetapi satu hal yang pasti, teman-teman yang di belakangnya itu dan plus pangeran dan yang lain lagi sosok beliau-beliau akan menghantam orang-orang yang merugikan dia. Secara tidak sengaja dan tidak kamu ketahui, orang-orang yang menyakiti hati kamu terluka batinnya. Jadi nggak Itu akan yang saya- ada yang menyakiti Mahadi. Tidak ada. Bahkan kalau ada orang yang mau nyakitin kamu itu terseleksi alam. Sama. Oke, Mahadi. Sekarang saya pengen melihat karma baik kamu terlebih dahulu yang mungkin Roy Kiyoshi lihat. Soalnya kamu bisa menjaga semua ini dari kakekmu untuk tidak berbuat buruk ya. Roy, silakan Roy. Apa karma baiknya Roy? Saya lihat orang ini positif sekali loh. Dan dia hatinya pure. Kamu juga bisa menghibur orang lain. Kamu membawa kedamaian juga dan ramah tamah untuk orang lain. Saya pengen kamu menghibur orang-orang yang lagi sedih dan susah. Itu saya curiga juga kamu melakukan hiburan panggung di sini dan itu yang saya lihat. Apakah benar itu? Betul. Apa kamu nyanyi? Kadang saya nge-MC juga. Iya. Oke, Kadang. itu yang saya lihat. Walaupun kelihatannya kayak pendiam gitu ya. Ternyata aslinya mungkin fasih, cerewet Hiburlah ya. orang lain dan ya semua orang menjadi lebih positif. Itu karma baik yang harus kamu lakukan. Mahadi, kalau pesan aku nggak ada salahnya mempersiapkan fisik. Saya lihat fisik kamu kan tampaknya lemah sekali. Siapa tahu ketika kamu nanti dewasa jadi kuncennya Gunung Selamat. Persiapkan fisik, belajar hiking, naik gunung, turun gunung. Kita nggak tahu ke depannya. Warisan kakek, bagaimanapun juga ini adalah positif, hal yang baik untuk menjaga orang lain juga harus kamu jalankan. Betul, Roy? Betul sekali, Robi. Ya, terima kasih Mahadi. Sampai jumpa lagi nanti. Terima kasih banyak. Oke, Roy. Kita menuju ke partisipan selanjutnya. Saya ingin melihat apakah yang barusan kan positif. Positif dan mempunyai aura magis. Positif namun mempunyai aura Ternyata magis. bisa juga ya magis Ternyata bisa positif ya. kontrol. Oke. Dan yang selanjutnya Roy, apa yang kamu lihat? Silakan.
Oke. Sosok perempuan berambut segini dan saya melihat physically Sebahu ya. sebahu. Oke. Apa kisah dia nih, Roy? yang Kisahnya kau lihat? tragis. Tragis. Oh. Saya memilih angka kelahiran nomor 29. Siti Robiah, wanita cantik, kelahiran tanggal 29, dihamili oleh pacarnya. Tidak pernah bertemu anaknya selama 4 tahun. Tidak hanya itu, Siti juga mengalami kesedihan dan depresi. Masih adakah karma baik yang tersisa bagi Siti? Kembali lagi di Karma dan sudah ada Dina di hadapan kami yang lahir di tanggal 29. Roy banyak mencatat catatan-catatan yang menyedihkan di sini tentang Roy. Silakan. Hati saya tersesak, seperti sesak banget untuk menceritakan ini. Tragis sekali, bisa saya katakan dari muda sampai umur yang sekarang, kamu belum pernah merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Banyak air mata. Tragis sekali berhubungan dengan kehidupan. Bayi juga gagal, pernikahan gagal, asmara, kemudian yang terdahulu pasangan orang tua juga saya melihat tidak ada dukungan dari keluarga juga. Banyak sekali yang membuat saya mencatat sesuatu yang saya khawatirin sekali juga. Gantung diri atau minum racun. Roy melihatnya pernah ada percobaan dari Dina? Sempat meminum. Oke. Dina, sebelumnya kami turut prihatin tentang kehidupan kamu. Banyak hal yang kelam tampaknya ya. Cukup kuat untuk bercerita? Cukup. Kapanpun kamu siap, kami siap mendengarkan. Buat Dina, tampaknya Dina kehilangan kata-kata. Cerita, biarpun ya, semampu kamu, sekuat kamu ya. Dengan kamu cerita, kamu tahu batasan apa yang ingin kamu ceritakan. Mudah-mudahan itu bisa ringankan beban kamu ya, supaya orang banyak yang support sama kamu. Apapun yang sudah kamu alamin, itu semua perjalanan hidup kamu. Ya. Ceritain. Oke. Terima kasih Janet. Di sini Roy membaca ada bayi, percintaan yang gagal, bahkan tidak adanya restu atau dukungan dari orang tua dan orang sekitar ya. Dan bahkan kamu juga hampir bunuh diri atau pernah mencoba meminum satu cairan. Ya. Iya. Kita ingin mendengar langsung dari Dina seperti apa. Silakan. Iya. Mungkin dari SMP, SMA, saya selalu menyusahkan orang tua. Dan sampai-sampai saya punya anak dari hubungan terlarang. Ibu dan bapak malu. Di saat saya nikah pun,
yang menghadirin cuman bapak yang mau balikan dan ibu tidak menganggap saya anak. Sampai 2 tahun setiap saya nelpon bapak, ibu nggak mau ngomong dengan saya. Lama-kelamaan bapak membujuk ibu, tapi dan akhirnya ibu bisa menganggap saya. Saya nggak mau ibu dan bapak malu di kampung, sedangkan di kampung semua orang kampung mencari alasan buat kesalahan bapak dan ibu. Saya terpaksa memberikan anak saya kepada tante, sedangkan itu tante bukan tante kandung. Baru lahir anak saya langsung saya kasih ke tante saya. Dia berjanji apabila saya pengen ketemu, dia bakal menemukan saya. Sekarang mungkin umurnya udah 4 tahun lebih. Dari lahir nyampe dia umur 4 tahun, saya nggak pernah ketemu anak saya. Dari situ, setelah saya nikah dengan orang lain, saya pengen ngerubah hidup. Saya tinggal di Sumatera, saya ngebantuin suami. Saya rela ke Jakarta, pisah dengan suami demi buat masa depan. Baru 2 bulan saya ke Jakarta, gak tahu suami saya gak ada kabar sama sekali. Saya putus asa. Namanya istri pasti ada feeling, Kak. Kalau suami berbuat apa-apa pasti ada feeling. Langsung ke tempat mertua saya. Pas ke tempat mertua, ketahuan dia selingkuh. Dan selingkuh bukan sama orang lain. Selingkuh dengan sepupu ipar dia. Dari situ saya putus asa. Di kampung saya udah nggak dianggap orang tua. Gimana kalau saya pulang? Pasti mereka nanya orang tua, nanya suami saya kemana segala macam. Saya bingung. Dan situ saya pernah putus asa, pengen bunuh diri, pengen gantung diri saya, karena saya udah nggak ada rasa pengen hidup lagi. Kenapa dari saya pokoknya nggak ada kebahagiaan buat saya. Dari situ lama-kelamaan saya berubah, pengen bangkit. Tapi satu, saya nggak bisa ketemu anak saya. Setelah 4 tahun lebih saya nggak bisa. Saya lost kontak sama anak saya. Setelah bercucuran air mata, bercerita dengan lantang, dicampur dengan emosi yang mendalam, sedikit lebih lega sekarang? Iya. Ya, tarik nafas. Ya, daripada kamu pendam-pendam terus, larinya ke bunuh diri nanti. Roy, ini kan bertubi-tubi. Dari kampung, pindah pulau, bahkan dihianati suami. Berarti suami nggak ikut ke Jakarta ya? Di Sumatera dia selingkuhnya sama saudara sendiri. Dan mbaknya sekarang di Jakarta. Tinggal sendirian atau bagaimana sekarang? Dengan kakak. Kakak kandung? Kakak kandung. Alhamdulillah. Masih ada baiknya. Iya, saya melihat Robi. Saya kehilangan kata-kata di sini untuk melihat Mbak Dina. Saya melihat banyak peristiwa di otak saya. Saya melihat bunuh diri dengan gantung diri. Talinya sudah disiapkan. Lalu dia udah mau gantungin di lehernya. Dan saya melihat lagi dalam kepala saya. Dia kepalanya sudah masukin tapi dicegat oleh saudarinya. Dan tidak jadi, sambil bercucuran air mata. Saya banyak melihat lagi. Dia juga bingung bagaimana bayar ini dan bayar itu.
Karena tidak ada dukungan juga dari seorang Ya. laki-laki di sini. Kamu sendirian. Hebat sekali di sini saya lihat kamu. Mbak Dina di Jakarta selain dengan kakak kandung apa ada paman atau bibi atau apa? Banyak, tapi tidak pernah ketemu. Oh, pernah minta bantuan ke saudara? Cuman ada kakak. Sama kakak aja. Saya melihat juga dari selaput lendirnya di sini bahwa kekerasan seksual pernah terjadi dalam dirinya dia. Atau perkosaan. Hampir terjadi atau sudah terjadi. Di sini orang dekat yang melakukannya. Hampir 2 kali. 2 kali? Siapa, Mbak? Kalau manusia waras, tapi ini bukan manusia sepertinya. Kakak saya menikah. Dan kakak ipar saya punya paman. Pelakunya paman. Hampir. Dan kelang berapa bulan aku nggak tahu. Itu kakaknya kakak ipar yang pengen memperkosa juga. 2 orang yang berbeda dari keluarga kakak ipar. Dekat Betul. dari kakak ipar. Dekat dari kakak ipar. Tapi kalau kakak ipar suami dari kakak kamu, apakah dia baik? Dia lebih baik daripada yang lain. Bagaimana kasus itu terjadi waktu itu? Kamu akhirnya lari kah? Ada perlawanan fisik dari Mbak Dina atau? Saya, kalau yang dari paman, saya lari. Memang awalnya saya nggak tahu. Di rumah itu, Mbak? Waktu itu musim aku SMK. Wah, di rumah. Masih sekolah ya? Masih sekolah. Kita kalau orang Sumatera, batas cowok dan cewek ya pastinya privasi kita kalau di kamar itu nggak boleh. Sedangkan dia lancang masuk kamar. Ternyata dianya suka sama saya. Kalau kakak ipar, Dari keluarga kakak ipar? kakaknya kakak ipar. Kakaknya kakak ipar ya? Iya. Dia hampir memperkosa. Di rumah kakak ipar berarti ini terjadinya? Di rumah mertua. Mertuanya kakak saya. Keluarga dari kakak ipar saya tuh hampir semuanya perlakuannya pengen memperkosa. Tabiatnya memang Semua, tapi kalau kakak ipar saya akuin. Dia nggak. Saya mau bertanya ke Mbak Dina. Sekarang status Mbak Dina, mohon maaf, janda atau digantungin? Janda. Karena saya menikahnya nikah siri. ada Nikah siri itu plus minusnya menurut Roy bagaimana sih, Roy? kalau dia dikondisikan menikah siri, ya mau buat seperti apa? Kalau dia ngerasa sudah tidak dinafkahin lahir iya. batin, itu bisa dengan sendirinya dia lepas sebagai hubungan sebagai suami istri itu. Dan katanya dengan bicara talak saja udah bisa cerai. Betul. Itu ya? Dan itu sudah ya? harus dengan kesadaran diri, nyebut talaknya nggak boleh sambil emosi. Kalau emosi itu berarti nggak sah. Mudah itu ya ternyata. Makanya laki-laki harus benar-benar menjaga omongan kata talak itu kepada seorang istri kalau memang benar-benar pikirannya dalam kondisi emosi atau lagi kalut, itu tidak boleh. Nah, ngomongin soal emosi sekarang, Mbak Dina sendiri yang Roy lihat, emosinya apakah masih labil atau seperti apa? Apakah masih ada niat dalam visinya dia tuh bunuh diri kah? Masih ada, Robi. Masih. Sedihnya minta ampun, dan saya rasa tingkat kematian dia sangat tinggi sekali. Bahkan pada hari ini masih ada kepikiran, buat apa lagi saya hidup ya? Saya tidak mau kamu berpikir seperti itu. Kasian. Gimana ya, Mas? Kalau aku ngelihat nih, ini ada sangkut pautnya dengan kejadian dia sebelum menikah.
hal-hal yang pernah dia lakukan sebelum itu. Yang saya lihat ya, kok saya tiba-tiba kayak ke flashbackin masa lalu dia. Kenapa bertubi-tubi seperti ini gitu Janet ya? Aku rasa karena kok saya ketariknya ke situ dari kejadian-kejadian yang kamu lakukan sebelum pernikahan itu ada gitu loh. Maksudnya tanpa Mungkin restu orang tua ini kah? Satu itu